Tibalah acara inti, yaitu acara Maudhuh Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mahfud Khairul Amin SIP MA. Sebelumnya saya akan bacakan biografi beliau. Ustadz Mahfud Khairul Amin SIP MA berpendidikan dari lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor, S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2 Magister Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Untuk aktivitas, sekarang fokus di trainer dan motivator nasional, kepala program Unires Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pengasuh Unires Putra Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, founder MSM Inspiration, dosen tamu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, dan Asosiasi Trainer Muda Inspiratif. Demikian biografi Ustadz Mahfud Khairul Amin SIP MA. Kepada beliau, langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatan Islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ervin Widianto SIP selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, para bapak dan ibu guru yang berbahagia, para wali murid, siswa dan siswi SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Senang sekali saya pada pagi hari ini saya dapat berkumpul, walaupun jauh di mata semoga dekat di hati, kan begitu. Kalau tidak bisa berjumpa secara nyata, semoga kita dapat berjumpa dalam doa. Ya, semoga yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan. Amin, amin, amin. Jasmani ataupun rohaninya. Amin. Allah berikan kemudahan bagi yang bekerja ataupun yang sedang belajar. Apalagi adik-adik sebentar lagi akan menghadap. Dan semoga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah. Amin. Rezeki yang halal, berkah dan melimpah ruah, dan semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini tidak sebatas dunia, melainkan hingga ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Topik yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah menumbuhkan semangat belajar untuk guru, siswa, serta meningkatkan pendampingan siswa di rumah. Ini lengkap sekali ya, buat siswa, buat guru, dan buat orang tua. Wah, ini 3 in 1. Semoga saya bisa menyampaikan materi dengan baik dan semoga dapat memberikan keberkahan dan motivasi kepada kita semua. Ustadz Qasim, kalau seandainya slide saya tidak terlihat atau video yang saya tayangkan tidak terdengar suaranya, saya tolong dikabari ya, biar saya perbaiki teknisnya. Siap, Ustadz. Oke, kita mulai. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu dari buayan, minal mahdi itu buayan. Ya. Buayan itu ya bayi yang baru lahir. Anak saya hari ini umurnya 6 bulan. Ya. Sekarang itu udah nggak bisa digedein lagi. Gendongnya sudah gendong bayi besar begitu ya. Artinya buayan itu, al-mahdi itu masih sangat kecil, baru lahir. Anak saya kalau saya gendong seperti bayi baru lahir itu udah nggak mau, padahal masih 6 bulan umurnya. Ya, jadi sekecil mungkin ilalah sampai ke liang lahat. Dan saya yakin yang hadir pada pagi hari ini masih hidup semua, ya belum dilahdi. Berarti apa? Artinya adalah ini adalah waktu kita untuk terus belajar. Jadi belajar itu bukan hanya kewajiban anak sebagai siswa, tapi juga guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai support system bagi anak-anak. Makanya pembelajaran itu bukan hanya sekedar ketika kita di sekolah ataupun di universitas, tapi kapanpun dimanapun minal mahdi ilal lahdi. Maka kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kalau mau dunia pakai ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau mau akhirat pakai ilmu juga. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Mau dua-duanya juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu kunci segalanya. Baik kesuksesan kita di dunia ataupun kesuksesan kita di akhirat. Mohon maaf ini saya izin panggilkan rekan sekalian saja ya, karena ini ada guru, ada wali, ada murid. Nah, kalau saya
panggil semuanya mungkin agak panjang, jadi mohon izin rekan-rekan sekalian. Ya, rekan-rekan sekalian, saya akan membahas 4 poin dalam mengkaji topik besar ini, yaitu be grateful, jadi orang yang bersyukur, kemudian study hard, belajar yang rajin, supporting system, bagaimana cara orang tua, guru, lingkungan menjadi supporting system bagi murid-muridnya, dan kita berdoa yang maksimal. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, be grateful. Kita harus banyak bersyukur. Ya, Ustadz, kan pandemi ini bikin kita susah untuk belajar, Ustadz. Kita susah begini, Ustadz. Jangan Pak bilang ya. Kadang-kadang kita itu banyak mengeluh bukan karena kurang fasilitas, bukan karena kurangnya dukungan, tapi karena kita kurang bersyukur. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya pemirsa, di saat mahasiswa berprestasi memilih bunuh diri untuk mengakhiri beban hidupnya, di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ketabahan luar biasa ditunjukkan oleh seorang anak TK berusia 6 tahun. Semangatnya bersekolah tak pernah surut meski ia harus menjadi tulang punggung keluarga mengurus ibunya yang buta tuli serta kedua kakaknya. Salah satunya bahkan mengalami gangguan mental. Perkenalkan, bocah yang masih duduk di bangku PAUD ini bernama Muhammad Ali. Mungkin seperti namanya, Muhammad Ali cilik ini juga tak kalah perkasa dibanding nama petinju legendaris yang disandang menjadi namanya. Sejak pagi buta, usai bangun dan sebelum berangkat sekolah, bocah sekecil ini harus membantu ibunya memasak. Maklum saja, Ibu Ali buta dan tuli. Tak banyak daya yang ia bisa untuk menghidupi keluarga. Tak hanya soal dapur, Ali juga menyempatkan diri mengurus adik bungsunya yang berusia 3 tahun, serta satu lagi kakaknya berusia 9 tahun yang mengalami kelainan mental. Setelah semua dipastikan terurus dengan baik, barulah Muhammad Ali kecil siap bersekolah. Tanpa seragam, Ali tak kecil hati. Keinginannya untuk bisa membantu keluarga membuat Ali semangat untuk menuntut ilmu. Pada siapa lagi ia bisa berharap? Karena sejak ditinggal sang ayah meninggal dunia, hanya ialah tulang punggung keluarga. Para guru pun selalu memaklumi jika Ali selalu datang terlambat ke sekolah karena harus terlebih dahulu mengurus keluarganya. Di tengah semua keterbatasan, Ali adalah bintang kelas. Ia dikenal rajin dan cerdas. Kegigihan Ali dalam mengarungi hidup tentunya membuat para gurunya bersimpati. Memang kami lihat jarang jajan kasihan, jarang jajan. Kemudian dia bawa nasinya itu cuma nasi sama garam saja, jadikan lauk. Lauknya itu garam dicelup di nasinya baru dimakan. Memang sering begitu Ali itu? Iya sering. Jadi kami punya inisiatif dari tendik-tendik ini dari gurunya. Biasa kami kasih uang Rp1.000, Rp500 untuk beli kerupuk. Namun pemberian yang ala kadarnya itu memang tak seberapa ketimbang kebutuhan hidup keluarganya. Karenanya untuk menambah penghasilan, bocah cilik ini masih harus mengorbankan waktu bermainnya untuk bekerja di kebun milik warga sepulang dari sekolah. Dia pungut lansa. Terus digaji enggak Pak itu? Tergantung dari lansa, kita ambil lansa banyak-banyak juga dikasih. Tak berapa biasanya itu? Kita kasih 10.000, kalau banyak-banyak kita kasih 20.000. Tak banyak yang ia dapat. Hanya 10.000 hingga 20.000 rupiah upah yang ia dapat setelah memetik buah langsat di kebun. Di saat anak seusianya puas bermain, Ali harus mengorbankan masa kecilnya dengan bekerja keras menopang kehidupan keluarganya. Entah di mana. Namanya Muhammad Ali, masih TK, bahkan PAUD. Tapi mohon maaf, dia berjuangnya sangat luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang kita itu kalau diperlihatkan yang seperti ini, ketika kita melihat di depan mata kita, baru kita bersyukur. Jadi kadang-kadang ya kita merasa, wah ini mungkin karena pandemi kita nggak bisa ke sekolah, atau karena apa. Tapi kadang-kadang bukan karena kurang fasilitas, tapi karena kita kurang bersyukur. Bagaimana Muhammad Ali kecil, tidak hanya masa kecilnya tidak bisa dia nikmati, tapi mohon maaf dia juga harus berjuang untuk menghidupi keluarganya. Bahkan pulang sekolah dia harus bekerja mengambil buah langsat.
Kalau di rumah saya namanya langsat di Bontang sana. Tapi kalau di Jogja biasanya namanya duku, begitu ya. Dan gajinya sehari 10 sampai 20 ribu. Jadi rekan-rekan sekalian, mari. Ya, bagi adik-adik sekalian, jangan banyak mengeluh. Bersyukur. Kadang-kadang nikmat Allah itu banyak sekali. Tapi kadang-kadang karena kita merasa kurang bersyukur, jadi kita banyak mengeluh dan lain sebagainya. Ya. Saya dulu 2 bulan di Pulau Sebatik. Ya. Pulau Sebatik itu di mana tempatnya di sini. Ini adalah Pulau Kalimantan. Dan ini Pulau Sebatik. Kelihatan nggak? Saya ulangi lagi ya. Ini Pulau Sebatik. Nah. Oke ya. Nah. Saya 2 bulan di sana. Ngapain? KKN. Kuliah kerja nyata. Waktu saya kuliah di UMY. Ya, kebetulan Pak Kosim ini rekan saya ini di UMY. Ya, begitu. Nah. Di sana ya. Kalau saya perbesar begini bentuk pulaunya. Jadi ini pulau terujung utara Indonesia. Bahkan saking ujungnya, ini pulau setengah pulau itu wilayah Indonesia, setengah pulau wilayah Malaysia. Saya 2 bulan di sana. Ada sebuah kisah yang menarik rekan-rekan sekalian. Ada sekolah namanya Sekolah Tapal Batas. Sekolah Tapal Batas ini sekolah buat orang-orang Indonesia yang rumahnya di Malaysia. Kok bisa begitu? Karena orang tua mereka adalah buruh sawit Malaysia. Ini bisa dilihat ya di foto yang ketiga. Bisa dilihat. Ini yang kurus di tengah tinggi ceking ini saya ini ya. Nah waktu itu karena memang masih di sana begitu. Ini sekolah yang saya foto di depannya. Itu mohon maaf sekolahnya hanya terbuat dari kayu. Ruangannya cuma 1. Disekat sedikit sekali. Ya, mungkin lebarnya cuma 2 meter. Itu buat PAUD, buat TK. Jadi sekat lemari dengan lebar 2 meter itu TK. Sampingnya ada ruangan yang nggak terlalu luas. Yang kalau di Jogja itu seluas setengah kelas. Bukan 1 kelas, setengah kelas. Di situ ada 2 papan tulis. Waktu saya tanya kepada gurunya, loh Bu, kok papan tulisnya 2? Oh iya Mas, yang di kanan papan tulis buat kelas 1 SD. Yang di kiri papan tulis buat kelas 2 SD. Karena nggak ada ruangan lagi, akhirnya mereka harus berbagi papan tulis. Tidak sampai di situ. Saya sempat hampir 2 minggu nginep di sekolah itu, tidak ada listrik. Kemudian tidak ada air. Jadi anak-anak itu kalau mau mohon maaf buang air, mereka harus menggunakan air tada hujan. Yang mana air, jadi kalau ada hujan, genangan air itu dikumpulkan, jadi dibuat sebuah galian begitu, seperti sumur tapi bukan sumur, karena dia tada hujan dan itu ya berwarna coklat airnya. Itu yang digunakan buat wudhu, buat mandi dan lain sebagainya. Gak sampai di situ. Suatu ketika saya dengan para guru itu mau mengadakan kegiatan di rumah, di kampung anak-anak yang sekolah di sana. Nanti teman-teman, rekan-rekan bisa lihat di mungkin Eagle Award ya. Jadi Metro TV itu bikin sebuah kegiatan namanya Eagle Award. Jadi lomba film dokumenter. Nah, begitu. Kayaknya di YouTube masih ada, bisa dilihat itu. Sekolah Tapal Batas. Nah, rekan-rekan sekalian, saya dengan tim Eagle Award itu ya, tim Metro TV dengan guru-guru di sana kita jalan kaki. Kenapa kok jalan kaki? Bisa dilihat di foto itu. Itulah jalan yang dilalui anak-anak setiap hari. Dan mohon maaf, mobil tidak bisa melalui jalan itu. Kalaupun motor bisa, itu sangat berbahaya. Karena kanan kiri jurang, jalannya nggak ada yang rata, dan semuanya tanah. Kalau hujan berlumpur. Menariknya, kalau kanan kiri sepanjang jalan, kanan kiri itu pohon kakao atau pohon coklat, itu wilayah Indonesia. Tapi, kalau di kanan kiri itu adalah pohon sawit, maka itu sudah masuk wilayah Malaysia. Karena rumah mereka di Malaysia. Ya. Nah, 1 jam berjalan, kita belum nyampe rumah mereka. 1,5 jam berjalan, baru sampai kampung perumahan mereka. Dan betapa senangnya anak-anak itu ketika saya dengan para guru datang ke sana untuk menjenguk mereka. Wah, Kak Mahfud datang, dan lain sebagainya. Saya ngadakan motivasi, kita ngadakan pengajian, kita adakan pemeriksaan kesehatan, kita ngadakan motivasi dan lain sebagainya. Dan menariknya besok paginya
Habis saya sholat subuh, saya heran kok di luar berisik. Ketika saya buka, mohon maaf, anak-anak sudah siap merah putih berangkat ke sekolah. Jadi ternyata setiap hari mereka berangkat ke sekolah, itu kondisinya subuh masih gelap. Kenapa begitu? Karena 1,5 jam itu pun paling cepat baru bisa mereka sampai ke sekolah dengan cara berjalan kaki. Dan menariknya, salah satu di antara murid kita, itu ada satu anak yang kakinya mohon maaf cuma satu. Jadi mohon maaf, ya kakinya itu katanya sih kecelakaan atau bagaimana, intinya tinggal satu kakinya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Jadi rekan-rekan sekalian, ya itulah perjuangan kita. Jadi jangan sampai kita yang mohon maaf tinggal di Jogja. Di Jogja ini kan, saya mengurus asrama saya sebagai pengasuh di asrama UMY, itu banyak murid-murid atau mahasiswa yang dari daerah, yang vaksin aja susah. Yang mau rapid test itu harus 1 jam perjalanan dan lain sebagainya. Yang sinyal itu nggak ada, makanya mereka ke Jogja. Kan kuliah hari ini online, tapi karena ya mereka tinggalnya di pelosok dan lain sebagainya, daripada mereka susah sinyal, susah akses, maka mereka ke Jogja. Tinggal di asrama sini. Jadi itulah perjuangan saudara-saudara kita sebangsa, seagama, dan setanah air. Dan mereka melakukan perjuangan pendidikan itu sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang mohon maaf, yuk kita semangat. Jadi kadang-kadang kita ini bukannya kurang nikmat, tapi kurang bersyukur. Maka adik-adik sekalian, jangan banyak ngeluh, banyaklah bersyukur. Bersyukur itu tidak pasif, tapi aktif. Dan syukur itu ada 3. Yang pertama, at-tasdiqu bil qalb, ditanamkan dalam hati dalam bentuk kalimat alhamdulillah. Dalam hati bersyukur kepada Allah. Wa takriru bil lisan, kemudian dengan lisan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan enggak sampai 2 itu, tapi yang ketiga yang paling penting, yaitu diwujudkan dengan perbuatan. Itu. Maka syukur bukan hanya alhamdulillah, enggak cukup itu. Tapi dengan perbuatan, apa perbuatannya? Belajar yang rajin. Sekolah yang benar. Walaupun dari rumah tetap melakukan yang terbaik. Gitu dong. Ini amanah orang tua untuk belajar. Ini amanah guru-guru yang memberikan tugas dan lain sebagainya. Dan ini adalah amanah dari Allah, yang Allah memberikan kenikmatan kita dapat belajar dengan nikmat. Tidak seperti saudara-saudara kita yang di ujung negeri ini, yang saya sendiri melihat dengan mata saya betapa dahsyatnya mereka berjuang hanya untuk menuntut ilmu. Oke, jadi yang pertama yuk kita bersyukur. Maka tadi kalau saya katakan bersyukur itu dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka perbuatannya apa? Studi hard, belajar yang rajin. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Kalau engkau tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, pahitnya belajar, maka siap-siap engkau akan merasakan pahitnya kebodohan. Ini kata Imam Syafi'i. Mohon maaf adik-adik sekalian, mungkin kalau di rumah belajar gimana? Udah pahit belum? Atau santai-santai aja, males-males aja, jalan-jalan aja, main HP aja, nonton TV aja, hati-hati. Kalau kita hari ini tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka resikonya adalah kita akan merasakan pahitnya kebodohan. Tapi kalau hari ini adik-adik sekalian mungkin belajarnya sampai nangis-nangis sekalian nggak apa-apa. Kenapa? Suatu saat kita akan merasakan nikmatnya buah dari ilmu. Saya masih ingat waktu di Gontor namanya ujian tuh luar biasa. Ketika saya ujian ya dengan para teman-teman itu, ya di pondok itu kalau sudah masa ujian itu 24 jam nggak ada itu namanya pondok sepi. Jam 12 malam keluar asrama itu di bawah lampu tengah itu anak-anak masih berdiri teriak-teriak manjada wajada man sobarodofiro gitu biar nggak ngantuk. Saya pun demikian, kalau perlu lari, wudu kalau ngantuk. Biar apa? Karena kita memberikan effort, semangat yang luar biasa. Bahkan kalau mandi pagi hari ketika mau ujian tuh biasanya ketika disiram air itu keluar itu asap itu. Ya, bahkan waktu saya kelas 6 itu malah dianjurkan kalau bisa jangan mandi karena terlalu panas otak itu berpikir, maka kalau disiram air pagi-pagi dingin itu bisa bahaya katanya begitu. Dan lain sebagainya lah. Itu perjuangan menuntut ilmu. Maka adik-adik sekalian, yuk, gak apa-apa pahit, memang harus pahit. Kalau namanya jamu itu pahit biar sehat. Jamu makin pahit makin sehat. Kan begitu.
Ya, jadi yuk kita belajar. Oh, kalau belajar lihat para ulama itu sangat luar biasa bagaimana perjuangan para ulama menuntut ilmu. Nih, ada yang tahu ini siapa? B.J. Habibie. Profesor B.J. Habibie. Beliau itu salah satu simbol orang pintar Indonesia. Kan begitu kasarnya. Kita jangan melihat, oh Habibie pintar, oh Habibie. Lihat perjuangan Habibie. Mungkin ada yang pernah nonton film Habibie Ainun. Itu Habibie muda ketika belajar di Jerman sana, dia menuliskan surat wasiat. Tahu kenapa? Karena dia mau mati. Udah surat wasiat ditulis itu buat bangsanya, buat negerinya, karena mau mati. Jadi kita jangan melihat hasil Habibie yang sekarang ya, yang namanya masih harum, masih disebut walaupun orangnya sudah tiada. Tapi kita lihat bagaimana proses belajarnya Habibie, bahkan sampai mau mati beliau belajar. Tapi ternyata di balik kesungguhannya, perjuangannya dalam belajar, Allah memberikan keberkahan yang sangat luar biasa. Nah, ini siapa namanya? Ada yang tahu? Yo, ada yang tahu tidak ini kira-kira? Ustadz Qasim, kira-kira siapa ini Ustadz Qasim? Wah, oke, kurang tahu, Tat. saya ganti fotonya. Nah, kalau gini tahu nggak Ustadz Qasim? Ya, penemu bola. Iya, karena dia megang lampu, maka dia adalah penemu lampu. Siapakah dia? Thomas Alva Edison. Ini, Ustadz, dia kan bukan orang Islam. Kita tidak bahas agama dulu, tapi kita lihat bagaimana perjuangan. Jadi, artinya usaha itu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Oke, hari ini saya bisa dilihat dengan jelas dan terang karena ada lampu di atas saya. Saya ingin menjelaskan, Thomas Alva Edison itu tidak hanya menemukan lampu. Bahkan beliau itu menemukan 1093 penemuan. Dan kita akan membahas lampu. Menariknya, Thomas Alva Edison itu melakukan penelitian sebanyak 9.998 kali penelitian dan tidak berhasil. Baru di penelitian yang ke-9.999 barulah Thomas Alva Edison menemukan yang namanya lampu. Mohon maaf ya, saya sebut angkanya aja capek. Apalagi Thomas Alva Edison yang melakukan penelitian sebanyak itu. Ya. Kalau seandainya di penelitian yang ke-9.997 atau 98 Thomas Alva Edison menyerah, maka dia tidak akan menemukan yang namanya lampu. Tapi beliau terus berusaha dan akhirnya di ujian, di penelitian, di praktek yang ke-9.999 beliau menemukan yang namanya lampu. Jadi jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Jangan-jangan dikit lagi kita sukses. Jangan nyerah. Jangan-jangan dikit lagi kita berhasil. Lihat orang di bawah. Dikit lagi dapat mutiara karena dia menyerah, ya sudah, selesai. Tapi yang di atas dia masih jauh, tapi dia terus menggali, akhirnya dia sukses. Jangan malas. Malas itu seperti akar. Akar itu semakin lama semakin dalam. Semakin dalam akar, semakin susah untuk mencabutnya. Setuju ya? Nah, itu kemalasan. Malas itu seperti akar. Kalau malas terus, itu untuk move on, untuk bangkit susah. Gampangnya gini, di asrama ini ada mahasiswa yang gampang sholat subuh. Belum azan sudah bangun. Tapi ada juga mahasiswa yang azan nggak bangun. Bahkan mohon maaf, mungkin ada anak bapak ibu sekalian yang susah sekali bangun pagi. Itu, susah bangun pagi itu kok dibiasakan. Itu lama-lama makin susah untuk bangun. Maka dari sekarang bangun pagi, bangun subuh. Kalau perlu sebelum azan tahajud. Kenapa? Kebiasaan itu akan mudah untuk diciptakan sedini mungkin. Dan kemalasan itu semakin dibiasakan akan semakin susah untuk dicabut. Nah, jadi mohon maaf adik-adik sekalian, yuk. Ya. Apalagi SMP itu mohon maaf ya, dalam Islam SMP itu sudah masuk umur baligh. Jadi saya sangat tidak setuju ketika saya ini mengasuh mahasiswa, tapi saya sangat tidak setuju apabila ada mahasiswa mengatakan, Ustadz, saya masih mahasiswa baru, saya kan belum dewasa. Gimana ceritanya kok belum dewasa? Bahkan anak SMP saja itu sudah dewasa. Kenapa? Karena dalam Islam titik kedewasaan adalah ketika balik. Orang yang sudah balik
itu berbuat kebaikan mendapatkan pahala, berbuat dosa mendapatkan dosa, berbuat keburukan mendapatkan dosa. Clear? Gak ada tawar-menawar. Ada tawar-menawar. Ya. Jadi mohon maaf kalau nggak sholat dosa, sholat pahala. Artinya apa? SMP itu sudah dalam Islam, sudah dalam umur kedewasaan. Dan nanti kalau kita bahas supporting system orang tua, maka pendekatannya pun berbeda dengan anak SD. Ya, nanti akan kita diskusikan. Nah, jadi begitu artinya kemalasan. Jangan pernah kita menjadi orang yang, nah, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, maka jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Ya, seperti saya tadi mencontohkan B.J. Habibie. Habibie itu dari kecil sudah punya mimpi apa? Bikin pesawat terbang. Ya, mohon maaf, sekarang tahun 2021. Hari ini pasti mohon maaf, masih ada yang hadir pada pagi hari ini yang belum pernah naik pesawat. Padahal sekarang 2021. Saya ingin memberikan penjelasan bahwasanya, apalagi dulu waktu Habibie masih kecil. Ya. Wah, jangankan naik, lihat aja jarang. Tapi Habibie kecil sudah punya mimpi bikin pesawat. Apakah terjadi? Jadi. Di saat orang-orang mimpi soal pesawat itu paling mentok pilot. Ya. Tapi Habibie mimpinya bukan pilot, tapi bikin pesawat. Terbukti? Asalkan apa? Berjuang, berusaha, dan fokus terhadap masa depan. Nih adik-adik, fokus. Ya, saya akan memberikan gambaran betapa pentingnya fokus itu. Tahu rusa? Rusa kalau berlari itu sampai 90 km per jam kecepatan larinya rusa. Sedangkan singa itu kalau lari cuma 58 km per jam. Jadi kalau lomba lari pasti, saya ulangi lagi, kalau lomba lari pasti yang menang rusa. Pertanyaannya, kenapa kok rusa bisa diterkam oleh singa yang padahal larinya singa lebih lambat? Jawabannya apa? Karena rusa kalau lari ngadep ke belakang. Singanya udah nyampe mana nih? Singanya udah nyampe mana nih? Kan begitu. Tapi singa fokus ke depan. Maka singa bisa menerkam sesuatu yang lebih cepat daripada dirinya. Itulah the power of focus. Maka rekan-rekan sekalian fokus belajar. Ya. Ada TV, matikan TV-nya. Ada YouTube, tinggalkan YouTube-nya. Fokus belajar, kerjakan tugas. Kenapa? Orang yang fokus dia akan lebih cepat untuk sukses dibandingkan orang yang tidak fokus. Maka salah satu cara untuk fokus adalah apa? Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari ciri kebaikan keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. No time for ecek-ecek. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa yang nggak bermanfaat itu? Main game berlebihan. Oke? Mohon maaf ini kalau terkait main game, pertanyaannya, Ustadz boleh nggak main game? Jawaban saya boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Saya masih ingat waktu saya kecil, belum ada game HP. Tapi waktu saya kecil tuh ya gamenya saya keluar sama teman-teman main peta umpet, kadang-kadang bikin pistol pakai pelepah pisang begitu. Dilarang nggak? Dilarang kalau berlebihan. Jadi main game itu yang nggak boleh adalah durasinya. Karena memang kadang-kadang kita sebagai manusia butuh hiburan, butuh refreshing. Itu clear, jelas. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan. Maka adik-adik sekalian, main game berlebihan itu merupakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dipatok dong. Oke, aku main game tapi sehari sejam. Habis itu nggak boleh. Itu harus ada waktu, harus punya skala prioritas. Ya. Kemudian apa? Main medsos. Ini zaman sekarang dikit-dikit bikin story, mau makan bikin story, mau ini bikin story dan lain sebagainya. Habis itu perbahan, tidur. Biasanya mohon maaf, Ahad pagi itu kan biasanya paling enak bangun tidur habis subuh. Tapi alhamdulillah ini pagi-pagi adik-adik, rekan-rekan itu berkumpul online, kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Gosip, nongkrong, jalan-jalan nggak jelas, pacaran. Apalagi masih kecil, jangan ada yang pacaran. Pacaran itu haram. Ya, tidak boleh pacaran. Fokuslah studi, fokuslah belajar. Insya Allah Allah akan memberikan kesuksesan. Nah, dan salah satu yang tidak bermanfaat adalah, mohon maaf, kemaksiatan. Ya, hati-hati. Salah satu tantangan terbesar
belajar online adalah anak-anak bisa mengakses internet. Dan mohon maaf, internet itu yang mengajarkan pornografi, porno aksi dan lain sebagainya. Nah, kita belajar dari obrolan Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Waqi'. Apa kata Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Waqi'? Syakautu ila Waqi'in su'al 50. Imam Syafi'i curhat kepada gurunya Imam Waqi', ya Syekh, aku kesulitan menghafal. Apa jawaban Imam Waqi'? Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' memerintahkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbaroni bi annal ilma nur, dan memberitahukan kepadaku sesungguhnya ilmu itu bagaikan cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi mohon maaf kalau kita susah belajar, susah ngafal, susah paham pelajaran. Jangan-jangan penyebabnya karena mata kita sering bermaksiat. Karena ilmu itu bagaikan cahaya, cara terbaik kita untuk bisa mudah memahami pelajaran adalah meninggalkan kemaksiatan. Semakin bermaksiat diri kita, semakin susah kita mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu Allah itu diibaratkan bagaikan cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau punya anak kok susah sekali memahami pelajaran. Kalau punya anak kok susah banget dikasih tahu, mohon maaf, jangan-jangan dia suka maksiat. Kita nggak tahu. Oke? Jadi ternyata cara terbaik untuk memperbaiki keluarga kita adalah memperbaiki diri dari kemaksiatan. Dan ternyata cara terbaik untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan adalah mengerjakan sholat. Kok begitu Ustadz? Karena janji Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi cara terbaik memperbaiki keluarga kita, satu, perbaiki sholatnya. Punya anak kok nakal, bandel, dinasehatin bales ya toh? Ya udah, gak usah dinasehatin. Terus apa? Suruh perbaiki sholatnya. Nanti Allah yang akan menjamin dirinya untuk baik. Mohon maaf, saya dulu mahasiswa. Mahasiswa itu tinggalnya tidak sama orang tua. Siapa yang bisa menjamin? Oke, anak kita masih SMP satu rumah dengan kita. Dia tidur bisa kita bangunkan, dia salah bisa kita ingatkan. Tapi kalau dia sudah kuliah, kalau dia sudah kerja, nggak serumah sama kita, siapa yang menjamin kalau dia nggak bermaksiat? Le, lagi apa Le? Malam-malam. Lagi tahajud Bu, padahal lagi dugem dia. Siapa yang tahu? Nggak ada. Siapa yang bisa menjamin dia nggak pacaran, dia nggak bermaksiat? Nggak ada. Terus gimana cara kita membentengi keluarga kita? Gampang. Apa? Perbaiki sholatnya. Mumpung masih satu rumah dengan kita perbaiki sholatnya. Nanti ketika dia sudah besar, dia dewasa, sholatnya lah yang akan menjaga diri. Nah, jadi mumpung anak-anak itu masih sama kita perbaiki sholatnya. Karena itulah satu-satunya cara yang bisa kita miliki untuk menjadikan anak kita terhindar dari kemaksiatan. Apa ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, ini karena memang ada poin murid, guru, dan orang tua, maka untuk mensukseskan pendidikan keluarga kita harus ada yang namanya supporting system. Bagaimana orang tua, bagaimana guru menjadi supporting system, menjadi sistem yang mendukung kesuksesan anak-anak. Mari kita saksikan video berikut ini. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing.
I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you could go further. Get down. Jeremy, get on his back. I get a good tight hold, Jeremy. All right, let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. I bet he does. There you go. Show me good effort. That way, Brock. Keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Mohon maaf, Henny. Henny jangan mencoret-coret. Ayo Henny. Ini ketahuan mencoret-coret ini ya. Kita lanjutkan videonya. Just rest in a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good, you keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts, you keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. Hours are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. It's 50. It's gotta be 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach? Can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jeremy? I weigh 160. Oke, ya. Mohon maaf Pak Kosim, terdengar ya suara videonya ya? Ya, terdengar. Oke, baik. Jadi kita bisa melihat ada seorang pemuda yang menyerah, tapi karena dapat motivasi, dapat supporting system yang luar biasa dari
pelatihnya, maka dia bisa mengangkat orang yang beratnya 70 kilo lebih melewati lapangan yang sangat luas. Jadi kadang-kadang ya kalau murid tadi ya bisa diibaratkan seperti kita, seperti anak-anak kita yang mungkin lelah dalam belajar, bosan dalam belajar, apalagi butuh motivasi dalam belajar, tapi dengan adanya supporting system baik orang tua, baik guru yang memotivasi, mendukung, maka itu akan memberikan motivasi yang lebih dan juga bisa mengeringankan beban anak didik kita. Nah, maka penting supporting system itu. Oke, sekarang kita tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ayo, silahkan Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian menjawab pertanyaan ini di kolom chat. Binatang apa yang memiliki lompatan tertinggi bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya? Oke, saya kasih waktu 10 detik. Silahkan dijawab di kolom chat. Monggo. Pak Kosim boleh jawab. Ya, Pak Kepala Sekolah, Pak Ervin, boleh monggo jawab. Silahkan. Apa hewan yang lompatannya paling tinggi dibandingkan ukuran tubuhnya? Oke, silahkan dijawab 10 detik dari sekarang. Saya lihat di kolom. Oke, ada yang menjawab kutu. Yang lain, silahkan. Halimah Rofiko. Oke, ada yang kanguru. Boleh. Yang lain, silahkan. Silahkan di kolom chat saja. Mungkin biar lebih mudah. Kutu, belalang. Oke, yang lain. Tupai. Boleh. Yang lain, laba-laba. Mohon maaf ini. Laba-laba ternyata lompatnya tinggi juga ya. Kuda, harimau. Oke, ada yang lain silahkan. Masih ada waktu. Kijang. Oke, yang lain silahkan. Ada yang kijang, ada yang harimau, ada yang katak, ada yang macan, ada yang kijang lagi. Ayo, yang lain silahkan. Kanguru. Oke, yang lain ada lagi. Kucing. Ada yang lain silahkan. Oke, ini banyak sekali ya, bermacam-macam. Ada yang kanguru, saya lihat banyak sekali. Ada yang kutu lagi. Baik. 5 citah, bogo. 4, 3, 2, 1. Oke ya. Baik. Jawabannya ada yang benar, ada yang salah. Oke. Tapi yang benar pun jawabannya kurang pas. Ya. Apa jawabannya Ustadz? Jawabannya adalah kutu. Tapi bukan sembarangan kutu. Tapi mohon maaf, kutu anjing. Karena kutu yang ada pada anjing dengan kutu yang di rambut manusia itu beda. Oke ya. Nah, jadi beda. Nah, ternyata kutu anjing itu bisa melompat 300 kali lipat lebih tinggi dibandingkan ukuran tubuhnya. Jadi kalau kutu, untung kutu itu kecil. Kalau kutu anjing itu tingginya 1 meter aja, maka dia bisa melompat berapa meter? 300 meter tingginya. 300 meter itu 3 kali lapangan sepak bola. Jadi untungnya kutu anjing kecil. Tapi memang kutu anjing itu memiliki kemampuan lompat tertinggi di antara semua hewan yang ada. Ingat ya, lompat bukan terbang. Nah, ada penelitian yang menarik. Apa yang dilakukan? Kutu anjing dimasukkan ke dalam kotak korek api selama 1 minggu dan dikasih makan. Apa yang terjadi? Di dalam kotak itu, kutu anjing lompat. Namanya juga dia pelompat kan? Tapi menariknya ketika setelah 7 hari dalam kotak korek api, kutu anjingnya dikeluarkan. Ketika keluar dia bebas, dia melompat. Tapi menariknya, yang harusnya dia bisa melompat 300 kali lipat dibandingkan ukuran tubuhnya, dia hanya bisa melompat setinggi kotak korek api. Padahal dia sudah dikeluarkan dari kotak korek api. Ustadz, apa maksudnya? Itulah supporting system. Banyak loh anak-anak itu yang bisa lompat tinggi, bisa sukses. Tapi gara-gara omongan orang tuanya, gara-gara mungkin omongan gurunya, dan lain sebagainya, maka dia tidak bisa berkembang. Dia jadi ciut, jadi kecil. Tapi ada anak yang kemampuannya biasa-biasa aja, tapi karena dimotivasi oleh lingkungannya, mau orang tuanya, mau gurunya, dia bisa sukses lebih hebat. Saya punya adik. Adik saya sekarang kuliah di UNY, Negeri Yogyakarta. Ketika dia waktu SMA di Bontang, di rumah saya di Kalimantan, dia ditanya gurunya, Miftah, kamu mau kuliah di mana? Apa jawaban adik saya? Saya mau kuliah di UGM. Apa kata guru saya? Gak mungkin kamu bisa. Apa kata guru adik saya? Gak mungkin kamu bisa di UGM. Gak mungkin. Gak ada anak sini yang bisa masuk UGM. Gitu kata gurunya. Maka bapak saya marah. Saya pun juga marah. Maksudnya, ya kenapa seorang guru justru menjadi kotak korek api bagi muridnya?
Harusnya kan jangankan UGM di Amerika, di Inggris pun kamu mampu, kan begitu harusnya. Maka saya dukung adik saya 5 kali tes di 5 tempat yang berbeda. Alhamdulillah walaupun nggak masuk UGM tapi nyantol di sampingnya di UNY, kan lumayan. Dan di angkatan dia yang di UNY cuma dia doang itu. Yang lainnya kuliahnya ya mungkin di Kalimantan, di Unmul ya, Mula Warman Kaltim, di Samarinda dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai supporting system, baik lingkungan, baik keluarga terutama yang di rumah, maka kita harus menjadi supporting system, menjadi batu lompatan yang membuat anak-anak kita yang harusnya cuma lompat 1 meter jadi 10 meter. Dan jangan sampai sebaliknya, anak kita yang harusnya bisa berpotensi tinggi, bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, tapi gara-gara lisan kita, gara-gara mulut kita, daripada omongan kita, dia jadi down mentalnya, tidak berkembang dan akhirnya gagal. Jadi hati-hati. Maka saya sering mengatakan pendidikan di rumah itu bukan sekedar anak yang belajar. Enggak. Orang tua belikan laptop, belikan HP, belajar yang rajin. Enggak hanya sekedar itu, tapi harus ada motivasi di situ. Harus ada. Kita menjadi batu lompatan, bukan menjadi kotak korek. Oke. Saya akan memberikan kisah yang lebih menarik dari, ada yang tahu ini siapa? Pak Kosim mungkin ini siapa Pak Kosim? Imam siapa? Sudes. Imam Sudes. Iya, terima kasih Pak Kosim. Imam Sudes. Ini Imam Sudes adalah imam besar Masjidil Haram. Ya, jadi mohon maaf kalau ya kasarnya top markotopnya imam di dunia itu imam Masjidil Haram. Karena kan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu fadilahnya, keutamaannya jauh lebih besar dibandingkan sholat di masjid dekat rumah kita, kan begitu. Ada hal yang menarik dari kisah Imam Sudes ini apa? Ketika itu Imam Sudes kecilnya itu anak yang nakal. Coba, mohon maaf ya, saya ingin memberikan penjelasan yang lebih detail. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang punya anak nakal, saya rasa Imam Sudes lebih nakal. Apa yang dia lakukan? Ya orang Arab itu bahkan dari zaman jahiliyah, mereka sudah punya budaya menghormati tamu. Ya. Jadi ketika itu ada tamu yang besar datang ke rumah Imam Sudes. Maka ibunya Imam Sudes itu menyiapkan hidangan yang sangat luar biasa. Oke? Dan apa yang dilakukan Imam Sudes kecil? Dia main pasir di depan rumah. Ketika hidangan sudah dipersiapkan di meja, apa yang dia lakukan? Dia ambil pasir, pasirnya dia tumpahkan di atas hidangan itu. Marah nggak ibunya? Marah. Namanya manusia pasti marah. Tapi apa yang dikatakan ibunya? Pergi kamu jadi imam di Masjidil Haram. Jadi kondisi ibu yang sedang emosi saja, apa kata ibunya? Pergi kamu jadi imam di Masjidil Haram. Bayangin coba. Jadi begitu dahsyatnya, positifnya supporting system Imam Sudes. Bahkan ketika ibunya marah aja, nyumpahinnya jadi imam di Masjidil Haram. Kalau di Indonesia kan kisah yang terkenal, ada ibu yang marah nyumpahin anaknya jadi apa? Jadi batu, kan begitu. Imam Sudes, ibunya ketika dia marah menyumpahi anaknya, mendoakan anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Kan begitu. Ya minimal doakanlah anak kita jadi imam Masjid Gede Kauman. Nah itu kan lumayan lah, kan begitu. Atau kalau mau di Jakarta, imam Masjid Istiqlal. Nah gitu kan lumayan. Nah jadi ini adalah gambaran bagaimana supporting system itu mendukung. Nah maka berkaitan supporting system juga, 1, keteladanan, 2, pembiasaan, 3, motivasi, 4, kedisiplinan atau penegakan aturan. Nah ini yang kita lakukan hari ini, itu motivasi. Penting. Orang tua harus jadi motivator. Nggak bisa nggak. Walaupun setiap orang tua punya cara memotivasi anaknya dengan cara masing-masing. Mohon maaf, saya ini kan motivator. Saya kalau ngisi motivasi menggebu-gebu, berapi-api. Tapi bapak saya memotivasi saya nggak seperti itu. Bapak saya pelan, belajar yang rajin. Gitu saja bapak saya ketika memotivasi saya. Tapi sangat mengena. Bapak saya mengatakan, Put, bapak nggak mau kamu seperti bapak. Dulu bapak itu kamu belajar yang rajin biar sukses. Dulu bapak itu mau sekolah, mau ke pondok, modalnya nasi dan beras dan garam, kata bapak saya. Bapak nggak mau kamu seperti bapak. Itu aja cara bapak saya motivasi. Tapi itu sangat terinspirasi bagi saya. Ya, jadi keteladanan, pembiasaan, motivasi dan disiplin. Keteladanan, orang tua harus menjadi teladan.
Guru harus menjadi teladan. Makanya guru itu kan filosofinya digugu dan ditiru. Bahkan kami waktu di pondok ada istilah mengatakan kadal muallimu an yakuna rasulan. Kadang-kadang guru tuh harus menjadi nabi. Maksudnya apa? Dia itu dicontoh seperti nabi. Kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Guru pun harus menjadi uswah hasanah bagi muridnya. Begitu dengan orang tua. Makanya mohon maaf kadang-kadang kan ada guru yang mohon maaf. Atau bahkan ada orang tua yang mohon maaf, mungkin guru ini kalau di sekolah bagus penampilannya rapi, syar'i, ketika keluar dia nggak syar'i. Loh gimana coba? Karena digugu dan ditiru. Begitu halnya dengan orang tua. Ya. Saya ingin memberikan penjelasan. Bahkan ya dalam konteks waktu saya belajar tarbiyah. Konteks pendidikan tuh begini, anna bitanzimi tarbiyatul khuluqiyah wal aqiliyah la yakfi bi mujarradatil kalam. Untuk menanamkan pendidikan akhlak kepada murid, kepada anak didik, ya. Khuluqiyah wal aqliyah, baik akhlak ataupun akal ataupun otak atau akademik. La yakfi bi mujarradatil kalam. Enggak cukup ngomong doang. Motivasi dari saya ini pagi ini enggak cukup. Kenapa? Balla budda an yakuna kedua hasanah wa ijadul bi'ah. Harus ada 2 poin yang lebih penting daripada sekedar motivasi. Apa itu? Kedua hasanah. Uswah hasanah. Suri tauladan. Role model. Wa ijadul bi'ah. Dan adanya lingkungan yang mendukung pendidikan itu. Kenapa? Wa kullama yarahu at-talamid wa ma yasma'unahu min harakatin wa aswatin yakunu amilan min awamil tarbiyatil khuluqiyah wal aqliyah. Karena apa yang dilihat oleh murid, apa yang didengar oleh murid itu menjadi titik utama, menjadi uswah bagi dia untuk menanamkan tarbiyah khuluqiyah wal aqliyah. Maka hubungan baik suami istri itu pendidikan bagi anaknya. Gimana ceritanya kalau anak mau menjadi anak yang sabar kalau bapak ibunya ribut terus? Jadi konteks supporting system itu bukan sekedar anak yang belajar, tapi orang tua juga harus belajar. Ya, mari kita saksikan video berikut ini. Ada sebuah penelitian sederhana. Ada sekumpulan anak ditontonkan video. Jadi gini, ada 3 kelompok anak. Setiap anak kelompok ini disuruh nonton video. Dan videonya itu 3-3-nya berbeda. Oke? Ruangannya sama, orangnya sama. Yang di dalam video itu, tapi sikap orang itu berbeda. Dan ada sekitar 10 anak ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Oke, ini bahasa Arab karena videonya. Jadi saya terangkan saja biar rekan-rekan lebih bisa memahami. Nah, perhatikan. Kelompok yang pertama, mereka nonton video dan di video itu ada seseorang yang masuk ruangan dan orang itu memukuli. Memukuli apa? Mainan yang ada di tengah ruangan itu. Orang kedua nonton video, di video itu ada orang masuk, dia orang itu memeluk, mensayang kepada mainan yang ada di tengah itu. Kelompok yang ketiga, mereka itu nonton video, apa yang dilakukan? Videonya itu orang masuk ruangan dan orang itu cuek, tidak menghiraukan mainan yang ada di tengah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian? Ketika anak-anak yang menonton tadi dimasukkan ke ruangan yang sama, mereka melakukan sesuatu yang persis yang mereka lihat. Mereka melakukan perbuatan yang persis yang mereka tonton. Yang pertama ditunjukkan orang mukul mainan, dipukul mainan itu sama dia. Dia melakukan hal persis yang dia lakukan sebagaimana yang dia lihat. Oke ya. Nah, yang kedua tadi diapain mainannya? Yang kedua mainannya dipeluk. Dan ketika anak-anak tadi dimasukkan ke ruangan yang dia tonton di video, apa yang dia lakukan? Dia meluk, dia sayang mainan itu. Dia melakukan hal yang persis yang dia tonton di video tadi. Yang pertama dipukul, yang kedua disayang, dipeluk, yang ketiga apa? Dicuekin. Ya, dicuekin mainannya. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang persis sama. Apa? Dicuekin mainannya. Tuh. Dia tidak sentuh sama sekali mainan di tengah itu. Dia biarkan, dia cuekin. Tidak dia sentuh. Tidak dia pukul. Tidak dia siang. Bahkan dia tidak tertarik sama sekali.
mereka melakukan hal yang mereka lihat. Jadi ini apalagi anak-anak SMP yang notabene sudah bisa berpikir. Ya, bocah kecil saja yang belum balik itu kan ya sudah bisa berpikir tapi kan belum maksimal begitu ya. Itu melihat apa yang dia melakukan, apa yang dia lihat. Maka nggak bisa kita, mohon maaf ya, Ustadz saya bukan guru, saya bukan ini, saya mungkin pendidikannya biasa aja Ustadz, saya nggak bisa mendidik anak, nggak bisa, kita nggak bisa lari dari situ, itu anak kita. Maka menjadi contoh yang baik itu udah sesuatu yang mutlak dalam pendidikan tadi yang saya sampaikan. Keteladanan, pembiasaan, motivasi, disiplin, dan aturan. Ya, nanti kalau kita bahas detail, mohon maaf waktunya nggak cukup ya. Kita lanjutkan saja. Nah, maka ada konsep lain dalam pendidikan, at-thariqatu ahammu minal madah. Ya, cara itu lebih penting daripada materi. Metode lebih penting daripada kurikulum atau materi. Wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Dan guru dalam konteks sekolah guru, dalam konteks di rumah orang tua, itu ahammu minat thariqah. Itu lebih penting daripada cara mengajarkan itu sendiri. Waruhul mudarris, spirit seorang guru itu lebih penting daripada min mudarris nafsahu, daripada guru itu sendiri. Jadi semangat seorang guru, spirit orang tua yang mau mendukung anaknya sukses itu jauh lebih penting daripada yang lain. Kurikulum sudah bagus, metode sudah dibuatkan, ada breakingnya, ada motivasinya, tapi nggak ada semangat dari seorang guru, itu nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi ada loh guru-guru yang mengisi di pedalaman. Contoh Laskar Pelangi, itu SD Muhammadiyah di pelosok. Jangankan PowerPoint, papan tulis aja susah. Dia mengajarkan hal yang biasa dia ajarkan. Gak ada video motivasi, gak ada breaking dan lain sebagainya. Tapi karena spirit seorang guru itu, maka dia bisa mensukseskan. Bahkan salah satu muridnya namanya Anwar Fuadi, bisa mendapatkan beasiswa di 5 benua, bisa menjadi novelis terbaik, bahkan film-filmnya booming. Salah satunya adalah Laskar Pelangi. Maka guru, murid, orang tua harus kreatif. Kreatif itu kayak ini. Pisang goreng dijual pinggir jalan, harganya paling mahal 2.000, kena asap, kena debu. Namanya pisang goreng terbuat dari pisang. Yang kedua, namanya lapis legit. Dijual dalam toko, nggak kena debu, nggak kena asap. Harganya paling mahal 500.000. Namanya lapis legit, terbuat dari pisang. Sama-sama pisang, tapi harganya beda karena kreativitas dalam membuatnya berbeda. Oke, terakhir sebagai penutup, sebelum kita diskusi ataupun tanya jawab, yuk tidak hanya berusaha dengan maksimal, tapi juga berdoa dengan maksimal. Doa, ya saya 6 tahun di pondok, setiap mau ujian kiai kami memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Dari 100% kita sukses, usaha kita itu cuma 25%. Sedangkan 75% itu dari doa. Jadi kita ini ya, belajar sampai nangis-nangis ya, menghafalkan ini itu 25% doang. Sedangkan 75% itu dari doa, dari ibadah, dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ida khusni min alaqatika billah min akbari awamil najah. Kedekatan kita kepada Allah itu merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan kita. Oke? Jadi jangan sombong kita. Usaha iya, tapi doa harus. Doa tanpa usaha itu nihil. Usaha saja tanpa doa itu sombong. Maka usaha harus disertakan dengan doa. Dan doa itu terbagi menjadi 3. 1 berdoa, 2 minta doa, 3 doakan orang lain. 1 berdoa, 2 minta doa, 3 doakan orang lain. Kenapa kita minta doa? Apalagi seorang anak minta doa sama orang tua. Karena doa orang tua adalah doa yang akan tembus ke langit ketujuh. Yang ketiga, kenapa doakan orang lain? Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika orang mendoakan orang lain, bahkan ketika dia menyebut namanya, maka malaikat sekeliling dia akan mengatakan, amin wa anta mithlu dzalik. Amin, semoga Allah mengabulkan dan engkau demikian. Makanya saya punya kebiasaan kalau lagi ujian,
Tuh teman-teman saya di kanan kiri itu saya sebut namanya. Ya Allah, mudahkanlah kepada Mahfud, mudahkanlah kepada Khairul ya, mudahkanlah kepada Amin gitu ya. Itu nama saya semuanya padahal ya. Mudahkanlah mereka dalam mengerjakan ujian ini. Kenapa? Saya tahu semua malaikat yang melihat kita, mendengar doa kita mengatakan amin wa atas. Ingat loh, malaikat itu kan makhluk yang tidak punya dosa. Karena Allah hanya memberikan akal, tidak memberikan nafsu pada malaikat. Bagaimana dahsyatnya doa, kita doakan oleh sebuah makhluk yang tidak punya dosa, yaitu malaikat. Maka adik-adik yang hadir di sini, kalau mau ujian sebut teman-teman sekelasnya. Doakan mereka, insya Allah itu malaikat di sekeliling kita akan mendoakan kita. So, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan-jangan kita akan sukses, tapi kita sudah menyerah. Oke, sebagai penutup, saya akan menutup dengan sebuah kisah Abdullah Azzam. Seorang ulama besar, Syekhul Mujahid, namanya Abdullah Azzam, ditanya oleh muridnya. Apa pertanyaan murid-muridnya? Ya Syekh, apa maksud dari perkataan Rasulullah, bertakwalah kamu semampu? Maka Abdullah Azzam mengajak semua muridnya keluar. Kalau di Jogja keluar banyak pohon, tapi kalau di Timur Tengah ketika kita keluar, kanan kiri semuanya padang pasir. Ketika Abdullah Azzam mengajak semua muridnya keluar, maka beliau mengajak muridnya lomba lari. Maka larilah semuanya. Ada murid lari, jatuh, dia berhenti. Ada murid lari, jatuh, dia bangun lagi, dia lari lagi. Dia lari terus, mohon maaf, perutnya sakit. Pernah ya? Lari, perutnya sakit, dia berhenti. Sampai akhirnya, ketika semua murid itu berhenti, tinggallah satu orang yang mana dia terus berlari. Siapakah dia? Dialah sang guru Abdullah Azzam. Yang sudah sepuh bahkan. Ketika gurunya terus berlari, murid-muridnya heran. Kenapa dipaksain Abdullah Azzam? Dia lari, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia lari lagi, dia terus berlari. Mohon maaf. Sampai akhirnya Abdullah Azzam pingsan. Lihat gurunya pingsan, maka sang murid ini rame-rame menggotong gurunya, diistirahatkan, dikasih minuman. Ketika gurunya sadar, semua murid bertanya dengan kompak. Ya Syekh, sudah tahu sepuh, sudah tahu nggak kuat, kenapa kok masih dipaksakan? Maka apa jawaban sang guru? Wahai murid-muridku, inilah jawaban dari pertanyaan kalian. Apa pertanyaannya tadi? Apa maksud perkataan Rasulullah, bertakwalah kalian semampumu? Kata Abdullah Azzam, dalam bertakwa, dalam berusaha, dalam beribadah, dalam berjuang, dalam belajar, jangan pernah berhenti sebelum Allah yang menghentikan kita. Jangan pernah berhenti sebelum Allah yang menghentikan kita. Ya. Ada murid, dia lari, kemudian perutnya sakit, dia berhenti. Siapa yang menghentikan? Dia sendiri. Ada murid, dia lari, dia jatuh, dia berhenti. Siapa yang menghentikan? Dia sendiri. Tapi sang guru Abdullah Azzam, dia lari, dia jatuh, dia bangkit lagi, dia berlari lagi. Perutnya sakit, dia tahan sakitnya, dan dia terus berlari sampai akhirnya dia pingsan. Siapa yang menghentikan? Allah. Pingsan kan secara medis, secara kesehatan itu berbahaya bagi dia, maka Allah hadirkan pingsan biar dia bisa istirahat. Karena kalau dilanjutkan dia bisa meninggal dunia. Kan nggak ada orang pingsan tiba-tiba. Nggak ada orang pingsan direncanakan, kan begitu. Jadi maksudnya apa? Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan pernah berhenti sebelum Allah yang menghentikan kita. Pertanyaannya, kapan Allah menghentikan kita? Jawabannya adalah ketika nama kita disebut di masjid terdekat di rumah kita. Ya. Jadi selagi, mohon maaf, nafas kita masih berhembus, selagi kita hidup, artinya dunia ini bukan tempat istirahat. Oke? Maka ada dua pengertian istirahat yang perlu kita ingat. Satu, ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu bergantinya satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Habis sholat subuh tadarus, habis tadarus olahraga, habis olahraga mandi, habis mandi ikut pengajian, habis pengajian mungkin sholat duha dan lain sebagainya. Itulah arti istirahat. Bergantinya satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Yang kedua, ar-rohatu fil jannah. Istirahat bagi orang beriman tempatnya cuma satu. Di mana? Di surga.
Jadi selagi kita masih dunia, maka dunia bukan tempat istirahat bagi orang yang beriman. Tapi tempat beristirahat bagi kita adalah di mana? Di surga. Maka sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai murid, yuk kita memberikan perjuangan ikhtiar yang terbaik dalam diri. Mohon maaf, jangan-jangan murid-murid kita ini masih belum baik bukan karena apa-apa, kitanya juga masih kurang baik. Mungkin anak-anak kita kok masih malas, jangan-jangan kitanya juga masih malas. Mungkin orang di sekitar kita kok masih buruk, bukan apa-apa, jangan-jangan karena kita masih buruk. Dan mohon maaf, Allah menjadikan kehidupan ini untuk berusaha, untuk bersungguh-sungguh, bukan untuk malas, bukan untuk berhenti. Karena tempat istirahat bagi kita adalah di surga. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nyawa, memberikan kita kesempatan, yuk kita beribadah semaksimal mungkin. Yuk kita berbuat baik semaksimal mungkin. Yuk kita mengajar, memberikan yang terbaik buat murid-murid kita. Kita mendidik, memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan sebagai murid, sebagai pelajar, kita memberikan usaha yang terbaik kita dalam belajar. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam segala hal, memberikan kita kesuksesan dunia akhirat, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita kembali di surga. Ya, demikian Ustaz Qasim, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan bisa. Do the best, lakukan yang terbaik, but don't think the best. Jangan pernah berpikir kita yang terbaik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Mahfud Khairul Amin SIPMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk 3 penanya. Bagi apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan 3 penanya. Oke, kami batasi 3 dulu. Atur, silahkan. Bisa mengangkat tangan, baru nanti saya panggil, atau langsung di kolom chat. Untuk materi saya kirim ke Pak Qasim ya. Nanti monggo Pak Qasim bisa di-share ke yang lain. Terima kasih Ustadz. Ya. Oke, silakan kepada Bapak Ibu, orang tua wali siswa ataupun siswa sendiri diperbolehkan untuk bertanya. Alhamdulillah Ustadz Mahfud ini masih banyak waktu nggih. Bersama dengan mungkin Bapak Ibu guru juga diperbolehkan untuk bertanya. Mohon izin Pak Qasim, mohon izin bertanya. Oke, Bu Istiqomah, dipersilahkan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah dari rangkaian tadi bahwa kita berusaha berupaya semaksimal mungkin, kemudian tadi saya tercengang dengan kata istirahat, kapan kita istirahat terkait anak-anak. Anak itu merasa ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasil yang diperoleh belum seperti yang diharapkan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa memotivasi anak agar dia tetap masih mau berjuang, tetap masih berusaha. Mungkin tipsnya terkait dengan itu untuk kita mungkin sebagai pendamping, sebagai fasilitator untuk anak itu belajar, apa yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu Ustadz, waktunya. Ya. Baik, terima kasih Bu Istiqomah. Saya persilakan kepada Ustadz Mahfud untuk menjawab. Langsung nih, Ustadz Qasim? Langsung saja, okay. Oke, baik. Ya, terkait usaha mungkin sudah maksimal, tapi kalau hasil tidak sesuai dengan usahanya, maka ingat,
Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat hasil. Yang Allah lihat adalah usaha kita. Maka dalam Islam, setelah kita berikhtiar, maka ada konsep selanjutnya yang harus kita miliki ketika kita sudah berikhtiar. Apa itu? Tawakal. Nah, tawakal ini merupakan konsep yang harus kita miliki agar ketika kita sukses, kita kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita gagal, kita kembalikan juga kepada Allah dengan mengucapkan innalillah. Sehingga sebagai pribadi, sebagai manusia, kita tidak mudah menjadi pribadi yang mudah putus asa. Konteks tawakal itu dapat kita pelajari pada ini dia, surat Al-Baqarah ayat 216. Ini mungkin yang perlu ditanamkan kepada murid-murid. Mohon maaf, mungkin tips and trik saya ini hanya demikian karena memang Quran itu jawaban dari segalanya. Oke? Mungkin saya sedikit cerita ya Bu Istiqomah terkait pengalaman pribadi. Kadang-kadang begini loh. Kenapa kok sepertiga Quran itu isinya cerita atau sejarah? Karena memang cerita tuh jauh lebih membekas dibandingkan sekedar teori dan lain sebagainya. Saya pernah ketika itu singkat cerita saja, cepat saja. Saya kelas 2 SMP, saya dari Bontang, Kalimantan Timur, saya ke Jakarta. Singkat cerita, saya dengan teman-teman itu naik kereta jurusan Jakarta Semarang. Waktu saya SMP itu kan kereta api karcisnya kecil warna merah segini. Dan di kereta api itu mau beli apa aja ada. Mau beli pop mie, mau beli macam-macam, pecel lah apalah, ada yang ngambil. Singkat cerita, kami berlima itu ke gerbong pertama. Oke, ketika di gerbong pertama, kami diusir ke gerbong 11. Dan ternyata apa yang terjadi? Jam 3:30 subuh, kereta api kecelakaan. Lokomotif yang menarik gerbong-gerbong itu lepas semua. Lepas. Akhirnya gerbong-gerbong itu saling mendorong. 1, 2, 3. Gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3 itu lepas masuk ke dalam sawah. Untung saya di gerbong terakhir. Nah, ketika itu kami yang awalnya marah karena diusir dari gerbong pertama ke gerbong 11 langsung bersyukur. Kenapa? Gara-gara kita diusir, Allah menyelamatkan kita dari kecelakaan maut. Oke, ada beritanya, saya ada slide-nya juga sebenarnya itu. Nantilah kapan-kapan kita share. Nah, konteks itu maka kita harus merujuk pada Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita benci itu adalah khairul lakum, baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi yang kita cintai, yang kita anggap baik itu syarrul lakum, buruk bagi kita. Dan Allah menutup ayat ini dengan sebuah penegasan yang sangat bagus menurut saya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kita enggak tahu apa-apa. Jadi menurut saya ketauhidan ini, ayat ini harus dimiliki oleh semua murid kita. Sehingga kalau ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita nggak inginkan, kayak tadi udah berusaha, kok hasilnya nggak juara, kok hasilnya nilainya buruk, kok hasilnya begitu. Bisa jadi yang kita anggap buruk itu baik bagi kita. Dan bisa jadi yang kita anggap baik itu buruk bagi kita. Jangan-jangan kalau kita sukses kita sombong. Jangan-jangan kalau nilai tertinggi kita sombong dan lain sebagainya. Banyak loh pengusaha sukses, pengusaha besar, kalau kita sebut nama Sandiaga Uno, dia itu untuk kampanye Jakarta, gubernur dan wakil presiden, dari kantongnya sendiri itu habis 1 triliun. 1 triliun. Bukan miliar lagi, mainnya triliun. Itu kantong sendiri. Dan itu beliau sampaikan saat wawancara dengan Aiman. Jadi saya ingin menyampaikan betapa kayanya seorang Sandiaga Uno. Tapi dia jadi pengusaha besar, penyebabnya cuma satu, gara-gara dipecat saat krisis moneter. Dipecat, nggak satu pun orang yang mau dipecat. Tapi ternyata gara-gara dipecat, dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, jadi mungkin itu saja Bu, untuk tips dari saya. Maka ayat ini bisa disampaikan kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha kita. Usaha
tidak akan pernah mengkhianati kita. Kalau kita gagal, usaha ini tidak akan berkurang, tapi dia akan menjadi investasi di masa depan. Clear? Gak ada sama sekali kerugian bagi orang yang sudah berusaha. Kemudian, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah, maka Al-Baqarah 216 merupakan jawaban agar kita menjadi pribadi yang selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab mengatakan begini, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi bagiku, mau itu baik atau buruk. Loh kok bisa begitu? Karena baik ataupun buruk, dua-duanya dari Allah atau kehendak Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan hal yang lebih dahsyat. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau aku menginginkan sesuatu dan terbukti dan terwujud, maka aku akan bersyukur. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku akan lebih bersyukur. Loh kok begitu Ustadz? Karena yang pertama adalah kemauanku, tapi yang kedua adalah kemauan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Al-Baqarah 216 ini kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa dan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak Qasim? Begitu Bu Istiqomah? Yeah. Oke Ustadz, terima kasih banyak untuk motivasinya juga. Terima kasih Ustadz Mahfud atas jawabannya. Bapak Ibu wali siswa, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat. Yang tadi sudah menuliskan nama, bisa dituliskan kembali di presensi kehadiran pada link yang sudah disediakan di kolom chat. Sampun, Mbak. Alhamdulillah, sampun nggih. Ada pertanyaan lagi? Masih ada 2? Kalaupun tidak ada, bisa kami akhiri nggih. Oke. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara pengajian virtual keluarga besar SMP Muhammadiyah 8 Jakarta telah kita lalui bersama, dan selanjutnya tibalah rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum acara pengajian virtual ini saya tutup, perkenankanlah saya di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, serta saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekhilafan dalam membawakan acara pada hari ini. Sekali lagi, saya pribadi mohon maaf. Marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.